kantor wali kota Kota Bekasi ya. Kota Bekasi dengan mekanismenya akan membuat tindakan kepada Ibu Asri. Tadi saya sudah sampaikan, kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi. Saya sebagai ketua umum berjanji akan saya jadikan isu nasional. Saya akan minta seluruh pemuda Batak Bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan ini. Berikan sanksi yang tegas kepada pengkhianat. Jadi beliau itu pengkhianat, sepakat ya? NKRI Horas Jua-jua. Kalau pengkhianat negeri harus pecat. Kalau pengkhianat negeri harus pecat. Kalau yang melakukan tindakan intoleransi adalah pengkhianat, apalagi ASN, uang kita yang menggaji dia. Tidak ada tawar-menawar. Pecat. Kalau tidak dipecat, kami turun lebih banyak. Kemarin ada yang menyampaikan ke saya untuk kurangi masa. Saya ikutin, kita kurangi saat ini. Tetapi kalau tidak dipecat, kita lebih ramai lagi. Semangat ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Polisi, Bapak TNI, Bapak Praja, sahabat-sahabat kami. Kehadiran kami adalah bagian dari Kota Bekasi, bagian dari negeri ini. Bagaimana Kota Bekasi bisa terwujud kota yang damai, kota yang toleransi. Kami tidak ingin ada praktek-praktek intoleransi. Kami sangat sayangkan ada seorang pejabat Kota Bekasi. Ini tidak tanggung-tanggung, pejabat Kota Bekasi. Kemana wajahnya Kota Bekasi? Pelakunya pejabat eselon 3, seorang kabit. Saya harap pemerintahan Kota Bekasi tegas. Tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi ASN yang melakukan tindak-tindakan rasis, intoleransi. Dia lupa puluhan tahun dia makan uang rakyat. Saya lihat rumahnya mewah, saya lihat mobilnya mewah. Itu uang rakyat, tolong periksa. Dari mana dia bisa beli mobil Fortuner? Dari mana dia bisa bangun rumah mewah? Itu diperiksa, tolong. Tolong diperiksa. Saya akan teriakan ini sampai ke Mendagri. Saya akan sampaikan kepada Mendagri. Ada oknum ASN. Saya tidak tahu Kota Bekasi melakukan pembinaan atau tidak. Apakah Kota Bekasi melakukan pembinaan kepada pegawai-pegawainya? Saya harap Kota Bekasi melakukan pembinaan, namun ada yang bandel, ada yang mengkhianat. Nah, itulah dia pengkhianat. Jadi kalau pengkhianat negeri harus dipecat. Tidak ada ruang. Bapak-bapak polisi, tolong diperiksa itu nanti beliau. Ya, itu resiko bagi seorang aparatur negara yang melakukan tindakan intoleransi. Resikonya besar. Resikonya besar karena dia hidup besar dan mengasih makan keluarganya dari uang rakyat, dari pajak kawan-kawan sekalian yang menghidupin dia. Tapi kenapa dia harus larang ada orang yang mau berdoa dan beribadah? Terkait masalah perizinan dan sebagainya, saya rasa itu bukan urusan dia. Betul tidak? Betul tidak? Tidak ada urusannya dia di situ. Jadi buat kawan-kawan semua, kita sudah dapat informasi perwakilan kita diterima 10. Tapi yang akan kita minta sesuai dengan yang sudah kita sepakati, poin-poinnya adalah ada jaminan dari pemerintah Kota Bekasi terkait warga negara yang melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu harus punya jaminan. Tidak ada larangan bagi masyarakat dimanapun untuk melakukan berdoa, untuk memuliakan Tuhannya. Kita ingin Bekasi ini bersih dari orang-orang yang intoleran.
tolong pemerintah Kota Bekasi dilakukan pemeriksaan kepada seluruh ASN Kota Bekasi yang memang tersangkut paut, yang memang memiliki ikatan kepada kaum intoleran, kaum radikalisme. Kota Bekasi harus bersih, semangat ya. Dan tuntutan kita terakhir adalah pelaku ASN Eselon 3 Kabid Pariwisata harus dipecat. Kalau tidak dipecat, kita akan turun lebih banyak dan kita jadikan ini isu nasional. Semangat. Terima kasih. Jua-jua. Iya, sedikit yang perlu saya sampaikan. Kita tetap pada tuntutan kita. Semangat ya. Kita tidak mengerti proses. Yang kita mengerti adalah ada keputusan yang pasti. Proses itu urusan bapak-bapak sekalian, bukan urusan kita proses. Yang kita tahu adalah hasil. Apa hasilnya? Dipecat. Nah, buat kawan-kawan sekalian, tadi saya sudah sampaikan. Yang dipecat siapa? Ya, tadi saya sudah sampaikan langsung kepada Bapak PJ Wali Kota kita yang terhormat. Tidak ada tempat pengkhianat di Kota Bekasi. Pengkhianat tidak boleh dipelihara. Kalau wali kota masih memelihara pengkhianat, berarti wali kota jauh lebih pengkhianat. Tadi itu saya sampaikan. Saya sudah sampaikan, kalau tidak ada kepastiannya, minggu depan kita kembali dengan lebih banyak. Siap ya? Tetapi saya perlu sampaikan kabar baiknya. Tadi Pak PJ dengan beberapa perangkat sudah mengadakan konsolidasi dan rapat. Mereka sudah memutuskan beberapa poin. Poin pertama yang paling penting saya tangkap adalah pemerintah Kota Bekasi akan lebih intensif dan akan lebih bekerja keras untuk tidak ada tindakan-tindakan intoleransi di Kota Bekasi. Mereka menyampaikan ini akan mereka garansi. Kita sebagai organisasi masyarakat tentunya tugasnya adalah sosial kontrol. Kita tidak mau ini hanya sekedar omong-omong, hanya menenangkan hati, kita bubar, selanjutnya tidak ada tindakan-tindakan terkait praktek-praktek intoleran. Berikutnya, pemerintahan Kota Bekasi dengan mekanismenya dan dengan beberapa proses yang mereka akan lakukan akan membuat tindakan kepada Ibu Asri. Ibu Asri. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat. Itu yang kita minta. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Karena beliau ini aparatur negara senior. Ya sudah sangat senior, yang seharusnya paham mengenai aturan perundang-undangan pegawai negeri. Ya kan? Jadi itu tuntutan kita. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi. Saya sebagai ketua umum berjanji akan saya jadikan isu nasional. Saya akan minta seluruh pemuda Batak Bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan ini. Jangan sampai Kota Bekasi dianggap memelihara pengkhianat. Berikan sanksi yang tegas kepada pengkhianat. Jadi beliau itu pengkhianat, semangat ya. Nah, jadi buat kawan-kawan sekalian, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota. Ya, di mana kawan-kawan sudah rela meluangkan waktunya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan anak-anaknya untuk datang kemari untuk mewakili masyarakat Kota Bekasi untuk menyuarakan Kota Bekasi harus menjadi kota toleransi terhebat di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Jadi buat Bapak Polisi, Bapak TNI, Satpol PP, terima kasih. Hormat saya sebagai ketua umum kepada bapak-bapak sekalian, kami ini warga kalian. Kami terkadang terluap emosi dengan ada kejadian-kejadian yang menyakiti, melukai warga bapak juga. Jadi
Kami ini tidak usah dikhawatirkan, Pak. Kami ini tidak usah ditakutin, Pak. Kami akan tertib jika bapak-bapak sekalian memperlakukan kami dengan baik. Tetapi dari awal sampai dengan saat ini kami melihat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian memperlakukan kami dan menerima kami dengan baik. Tentu hal ini harus kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, Pemuda Batak Bersatu, NKRI, Horas, jua-jua, jua-jua, merdeka, merdeka, merdeka. Iya, dan di sini saya akan coba membacakan caption dari postingannya Mas Permadi Arya di akun Instagramnya Aktivitas Permadi 2 ya. Siang ini warga Bekasi yang tergabung dalam wadah Pemuda Batak Bersatu aksi di depan kantor Wali Kota, PJ Wali Kota Bekasi menuntut pemerintah Kota Bekasi dan Disparbud Bekasi pecat ASN intoleran ya. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Dan apabila tidak dipecat, warga Bekasi akan terus aksi demo di depan kantor Wali Kota ya. Oknum ASN terbukti membuat gaduh dengan guru tetangganya, berdoa kalau Pak Wali dan pemerintah kota tetap membela itu namanya terlalu. Ya, ini orasi dari Lambok Sihombing sebagai Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu. Bagikan dan viralkan, yaitu dari Mas Permadi Arya, teman-teman ya. Baik, dan di sini kita akan coba membacakan beberapa komentar yang ada. Ada dari Putu Penny Baru, cukup pecat tanpa gaji lagi. Dari Karelineus menyalami Bhinneka Tunggal Ika, terima kasih kepada Persatuan Masyarakat Batak, kalian hero. Oke, pahlawan ya. Lalu berikutnya dari NV Pengatur, nggak usah disuruh minta maaf kalau hanya untuk lolos dari hukum. Mohon maaf, tanpa perubahan perilaku itu sia-sia. Ya. Lalu berikutnya dari Sayang Miko Salim, orang udah capek dan melihat bosan kelakuan mereka. Thank you bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Bekasi. Dari Irna Kristiana, setuju. Sanksinya biar kapuk, udah nggak bisa tidur nyenyak, makan juga nggak enak gitu ya. Lalu dari Wulan, jadi pembelajaran jangan jadi intoleran karena Indonesia ini punya Pancasila ya. Betul sekali. Dari Ayam Betina, ayo kalian bersuara kalau ngerasa diintimidasi dalam beragama. Berkat 1998 orang Batak semangat laiko ya, menyala. Ada dari Maria 244428, setuju pecat sudah ASN ini bikin malu. Dari Yayasan Induk Samayim, ASN adalah abdi negara yang hidup dari uang pajak rakyat, harusnya memberi contoh dalam Pancasila untuk menjaga kesatuan dan persatuan di bawah Bhinneka Tunggal Ika NKRI harga mati. Ya, lalu berikutnya dari Viko Pranata, harus dijadikan contoh, pecat. Dari Kev, pecat. Dari Pak Amura, mana suara dari Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, kita akan menunggu tentunya. Teman-teman, ada juga dari Edwin Van Pati ya. Dan paling terakhir nanti dari Joyce. PGI mana nih PGI? Bicara dong, berikan pernyataan sikap untuk semua tindakan intoleransi kepada masyarakat Kristen. Dari Joyce, paling terakhir ini, kami mendukung untuk memberi sanksi tegas dengan memberhentikan ASN yang intoleransi karena mereka hidup dari pajak yang kami bayarkan tiap bulan. Kami juga warga negara Indonesia, sama di mata hukum. Nah, Bapak Ibu, saya pikir mungkin itu aja yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini mengenai bagaimana permintaan ya atau tuntutan dari Pemuda Batak Bersatu bahwasanya ASN yang melakukan pelarangan ibadah tetangganya beberapa waktu yang lalu agar diberikan sanksi seberat-beratnya, yaitu dipecat ya, tidak ada sanksi lain, hanya dipecat ya. Jadi itu yang menjadi suara ya, itu yang menjadi seruan dari Pemuda Batak Bersatu dan juga banyak ya pihak lain yang memang juga meminta ya agar ASN ini dipecat saja ya.
Oke, teman-teman, jadi itu aja dulu dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.